Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai proyeksi Amerika atau Third Angel Projection dan proyeksi Eropa atau First Angel Projection. Oke, langsung saja. Proyeksi Amerika atau Third Angel Projection ini disebut proyeksi Amerika karena teknik yang ini banyak digunakan di Amerika. Proyeksi Amerika ini disebut juga sebagai proyeksi kuadran ketiga. Nah, ini disebut proyeksi kuadran ketiga karena pandangan utamanya, yaitu pandangan depan. Pandangan utama itu pandangan depan itu diletakkan di kuadran ketiga di sini. Nah, proyeksi Amerika itu memiliki ciri penempatan pandangannya sesuai dengan arah pandangannya. Jadi yang kanan di kanan, yang atas di atas. Nah, yang jadi patokannya itu adalah pandangan utama ini, pandangan depan. Seperti ini. Kanan di sebelah kanan, jadi pandangan kanannya di sini. Dan di sini diletakkan pandangan atas. Ini adalah contoh proyeksi Amerika atau Third Angel Projection. Ini benda 3D-nya. Ini kalau digambarkan berdasarkan proyeksi Amerika, maka misalkan ini depannya jadinya seperti ini. Ini depan, ini pandangan dari kanannya disimpan di sebelah kanan, dan pandangan atasnya disimpan dari atas. Kalau misalkan dibuatkan garis, itu pandangan depan ini adanya di kuadran ketiga. Lalu selanjutnya proyeksi Eropa atau First Angel Projection. First Angel Projection ini banyak digunakan di negara-negara Eropa, makanya disebut juga sebagai proyeksi Eropa. Nah, proyeksi Eropa ini sering juga disebut sebagai proyeksi kuadran ke-1 karena pandangan utamanya atau pandangan depan itu diletakkan di kuadran pertama. Ciri-ciri dari proyeksi Eropa sendiri yaitu penempatan pandangannya terbalik dari arah pandangannya. Jadi misalkan yang atas disimpannya di bawah, seperti ini, yang kanan di sebelah kiri. Nah, tetap yang jadi patokannya itu adalah pandangan utama ini, pandangan depan. Jadi kalau di proyeksi Amerika tadi yang kanan itu disimpan di sebelah kanannya depan, kalau di proyeksi Eropa itu disimpan di sebelah kirinya depan. Dan untuk yang atas itu disimpan di sebelah bawahnya pandangan utama. Ini contohnya proyeksi Eropa ya, atau First Angel Projection. Ini benda 3D-nya, gambarnya sama ya, hanya saja penempatannya berbeda. Jadi untuk gambarnya bentuknya sama, yang berubah itu hanya posisinya saja. Nah, kalau ditarik garis seperti ini, pandangan depannya ada di kuadran pertama. Pemilihan pandangan depan ya, pandangan depan itu bukan berarti selalu muka ya. Pandangan depan itu yaitu pandangan yang paling banyak memberikan informasi. Contoh, kalau misalkan wajah manusia, ya pandangan depannya seperti ini, karena ini yang paling banyak memberikan informasi. Kalau misalkan pesawat, berarti pandangan depannya ini ya seperti ini, karena ini yang paling banyak memberikan informasi. Begitupun kalau kuda, seperti ini. Ya, pandangan depan itu berbeda dengan bagian depan. Kalau bagian depan itu sudah pasti muka ya. Kalau pandangan depan itu pandangan yang paling banyak memberikan informasi. Jumlah pandangan yang digambar itu tergantung tingkat kerumitan bendanya. Kalau misalkan benda sederhana seperti ini cukup dengan satu pandangan saja, seperti ini. Ya, ini yang kotak ini, yang square ini, cirinya yaitu dikasih tanda silang seperti ini. Jadi kalau menemukan gambar di silang seperti ini artinya bendanya kotak ya, bukan silinder. Nah, lalu ada berikutnya contoh yang menggunakan satu pandangan ini ya. Untuk benda-benda berbentuk plat atau benda tipis seperti ini cukup diberikan satu pandangan saja di gambarnya. Sedangkan untuk ketebalannya nanti dikasih keterangan seperti ini. Ya, ini tebalnya 3. Lalu untuk yang lebih rumit ya, atau yang tidak bisa digambarkan dengan satu pandangan seperti ini contohnya, ini bisa digambarkan dengan 2 pandangan. Ya, jadi kalau 2 pandangan cukup, ya sudah 2 saja, tidak perlu dikasih 3 seperti ini. Ini sudah mewakili semua
yang sudah dapat menggambarkan secara keseluruhan walaupun hanya dengan dua ini ya. Lalu untuk gambar kompleks seperti ini, nah ini biasanya menggunakan 3 pandangan. Depan, biasanya depan, kanan, dan atas. Biasanya seperti ini ya. Nah, untuk proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa itu dibedakan dengan simbol ya. Ini simbol proyeksi Amerika dan ini simbol proyeksi Eropa. Jadi posisinya terbalik, berbeda dengan Amerika ini ya. Untuk ukurannya sendiri, simbol proyeksi itu adalah seperti ini. Ini adalah diameternya, diameter lingkaran ya, diameter D. Jarak dari titik pusat lingkaran sini ke garis yang ini itu adalah 1/1/4 D. Jarak dari garis ini ke garis yang ini itu adalah D dan sudut ini adalah 30 derajat. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan diameternya itu 8. Jadi 1/1/4 D-nya yaitu 1/1/4 dikali 8. Jadi sama dengan 10. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 10. Diameter ininya 8. Tinggi ini 8 sama dengan diameter ini. Nah, jarak dari garis ini ke sini ini adalah 8 sama dengan diameter ini. Nah, untuk lingkaran ini diameternya sama dengan panjang garis yang ini ya. Ini sudutnya 30 derajat. Ya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proyeksi Amerika dan Eropanya yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Untuk cara membuat proyeksi Amerika dan Eropa, teknik-tekniknya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.